Assalamualaikum. Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, titik. Izin bertanya Ustaz. Baik. Lebih baik mana sholat di masjid yang jauh dengan banyak jamaah dibanding masjid yang dekat tidak ada jamaah? Masjid gak ada jamaah ya. Di sisi lain ada keinginan untuk memakmurkan masjid yang dekat. Jazakallah khair Ustaz. Anda terjebak di antara dua cinta. Sebetulnya bertanya dan sudah dijawab, tapi harus saya detilkan secara fikih. Disebut jamaah, batas minimalnya 2 orang. Ingat itu ya. Jadi kalau tidak ada jamaah, saya agak curiga di masjid itu. Berarti dari yang buka pintu, nyalain lampu, adzan, qomat, Anda sendiri. Kan? Jadi disebut jamaah itu Anda jangan melihat berapa jumlah safnya. Disebut jamaah itu ketika jumlah minimal berapa? 2 orang. Kalau sudah ada jumlah 2 orang itu jamaah. Nah sekarang Ustadz gimana? Di sana 200 orang, di sini 2 orang, saya dengan makmum. Mana yang diutamakan? Nah, maka ditimbang di sini namanya fikih aulawiyah. Mana yang paling banyak maslahat? Mana yang paling banyak fadilah? Maslahat itu kebaikannya, fadilah itu keutamaannya. Digabungkan jadi satu. Kalau maslahat bertemu dengan fadilah, maka itu yang diutamakan. Dalam konteks ini, memakmurkan, menjadikan masjid itu berfungsi sesuai dengan fungsinya untuk digunakan fungsi utama yang pertama sebagai tempat sholat dan dimakmurkan, itu lebih utama, lebih didahulukan. Dalilnya Quran surah ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Itu amalan pertama. Nah, jadi yang patut Anda hidupkan pertama kali bukan di masjid yang jauh, tapi di masjid yang dekat. Jelas ya? Jaga itu, sebab kalau Anda pergi nggak ada jamaah di situ. Sedangkan sifat masjid itu menghimpun sholatnya berjamaah. Itu sifatnya, di antara sifat masjid itu menghimpun sholat berjamaah. Selain nanti ada panggilan sholat, pusat-pusat ibadah sosial, yang paling pokok itu untuk sholat dan sifatnya berjamaah. Makanya nanti dalam narasi banyak hadis yang disebut sholat berjamaah itu diartikan sholat di masjid. Pernah dengar hadis tentang sholat syuruk? Man shallal ghadata fil jama'ati, itu redaksinya yang di At-Tirmidzi itu. Siapa yang menunaikan sholat jamaah, sholat berjamaah di subuh. Yang dimaksud jamaah di sini ada yang menafsirkan dengan hadis yang lain di masjid. Kecuali kekhususan bagi kalangan perempuan yang nggak bisa ke masjid dalam kondisi tertentu. Ya, jadi yang dimaksudkan apa? Konteks jamaah ini terkait dengan masjid. Kalau dengan kepergian Anda jamaah itu hilang, maka hilang nanti salah satu fungsinya. Maka yang terbaik di masjid yang dekat tapi Anda hidupkan, Anda makmurkan. Ya, bagaimana caranya? Ada 2 cara. 2 cara. Cara yang pertama, sentuh lingkungan sekitaran dulu. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, ya kan? Minimal 2 tahun lalu kan pernah saya sampaikan, ya. Ajak dengan teman yang di masjid, kunjungi tetangga yang muslim. Kan sekarang kayak hari Sabtu, hari Ahad kan libur kan? Hari Jumat Anda beli buah dulu, ya kan? Nanti selepas sholat subuh, kunjungi tetangga Anda. Assalamualaikum, Pak Haji, gitu kan? Saya belum haji, nggak apa-apa, saya doain mudah-mudahan bisa haji, gitu kan? Nah, kan kalau Pak Umroh nggak bisa disebut Pak Haji kan bisa ya. Duduk ngobrol. Alhamdulillah ini ada buah Pak. Oh kok saya kan nggak sakit. Justru itu saya kira Bapak sakit. Saya nggak lihat di masjid. Ini saya udah siapin buah, gitu kan? Insya Allah tuh duhurnya ke masjid. Duhurnya ke masjid. Ya. Kalau nggak datang lagi hari itu, besok datang lagi. Ya, assalamualaikum Pak, gitu kan? Bawa buah lagi ya katanya. Alhamdulillah. Ya, saya pikir Bapak keselak dari buah yang kemarin gitu kan, datang lagi. Itu insya Allah akan datang. Ya, terus doakan, minta Allah lembutkan hatinya. Dakwahinya pelan-pelan dengan kelembutan, berbagi sesuatu. Anda tidak harus bilang ke masjid kok. Anda sedekah, berbagi. Alhamdulillah Pak, ini ada masak sesuatu, silahkan. Oh terima kasih banyak, alhamdulillah Pak, moga sehat-sehat ya. Insya Allah ketemu Pak di masjid nanti ya, gitu aja. Gak harus Anda bilang kata-kata yang tidak baik, keras dan sebagainya. Bapak gimana sih tetangga masjid gak ke masjid? Haram Pak hukumnya. Jangan bisa repot tuh. Paham? Nah, jadi caranya seperti itu. Nanti rama-rama, boleh rame, senang,
Nah, lalu dari situ cari imam-imam yang baik supaya merasakan kenikmatan. Ya, kan sekarang banyak ya imam-imam yang bagus itu. Diundang bisa mimpin sholat. Jadi kalau sudah merasakan nikmat, merasa nanti sama-sama tuh. Aktif bareng-bareng tiba-tiba naik jadi program. Yang makmur di masjid sana diundang. Ya, hubungi DKM-nya. Boleh nggak Pak pengajiannya bisa di tempat saya misalnya. Ya kan? Nanti kan jamaahnya ikut. Lihat. Yang tadi sudah mulai ikut-ikut melihat ada manfaat lebih banyak lagi, muncullah kesenangan. Dari situ muncul taufik nanti. Ya, diberikan taufik oleh Allah, mulai makmur, mulai baik. Tapi ingat, ketika sudah mulai makmur dan baik, setan pasti akan hadir di situ. Ya, minimal kalau sudah bersatu, dia akan memecah. Maka mesti hati-hati DKM nih ya, hati-hati. DKM itu yang pertama dilakukan bukan bikin program, tapi belajar fikih masjid. Belajar fikih masjid. Masjid itu unik sifatnya. Ya, karena rumah Allah yang punya hukum itu Allah. Belajarlah hukum Allah. Jangan bawa hukum kita. Kalau bawa hukum manusia jadi persoalan nantinya. Ya, jadi persoalan. Kadang-kadang kalau sebelum jadi semua kompak. Tapi kalau sudah jadi masjidnya bisa terpecah. Ya, dan itu ada isyaratnya. Ada isyarat baik di Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.